Sunan Gunung Jati, atau yang dikenal dengan nama asli Syarif Hidayatullah, adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal dalam tradisi Wali Songo, yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Nama Sunan Gunung Jati sendiri berasal dari tempat tinggalnya yang berada di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Syarif Hidayatullah berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Ia lahir di daerah Mekah, sekitar tahun 1448, sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui putra beliau, Hasan bin Ali. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah seorang ulama yang juga berasal dari keturunan Nabi, sementara ibunya, Dewi Rabiah, adalah seorang wanita yang sangat dihormati. Pada usia muda, Syarif Hidayatullah pergi menuntut ilmu di berbagai tempat, termasuk di Makkah, untuk memperdalam pengetahuan agama Islam. Di sana, ia belajar langsung dari ulama-ulama besar pada masa itu dan mempelajari ajaran Islam lebih mendalam. Pada suatu ketika, setelah mendapatkan ilmu yang cukup, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk berangkat ke Jawa. Pada saat itu, agama Islam mulai berkembang pesat di Pulau Jawa, dan beliau merasa terpanggil untuk turut serta dalam menyebarkan agama tersebut. Setibanya di Jawa, Sunan Gunung Jati berinteraksi dengan para penguasa setempat, termasuk dengan Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh kelembutan, Sunan Gunung Jati berhasil memperoleh tempat di hati masyarakat dan penguasa setempat. Ia kemudian dikenal sebagai seorang ulama yang tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga mengajarkan cara hidup yang baik dan adil. Sunan Gunung Jati bukan hanya sekadar menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mendirikan berbagai pusat pendidikan Islam di wilayah Cirebon. Ia juga memperkenalkan seni dan budaya Islam, yang kala itu mulai berbaur dengan tradisi lokal. Salah satu warisan penting yang ditinggalkan oleh Sunan Gunung Jati adalah perkembangan budaya Islam yang sangat kental di Cirebon, terutama dalam bidang seni budaya seperti seni tari, musik, dan kerajinan tangan. Selain itu, Sunan Gunung Jati turut berperan dalam mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah Jawa Barat, seperti Kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten. Melalui diplomasi dan pendekatan yang bijaksana, beliau berhasil menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Dengan pendekatan yang sangat menghargai budaya lokal, Sunan Gunung Jati mampu mengintegrasikan ajaran Islam dengan adat istiadat setempat tanpa menimbulkan perpecahan. Sunan Gunung Jati terkenal dengan pendekatannya yang penuh kedamaian dan hikmah dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberi teladan hidup yang baik bagi masyarakat sekitar. Banyak legenda yang berkembang tentang beliau, salah satunya adalah mengenai kemampuan spiritualnya yang luar biasa, serta kisah-kisah terkait pertemuannya dengan penguasa lokal dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sunan Gunung Jati juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengelola hubungan antara Islam dan budaya lokal. Dalam tradisi Jawa, beliau dianggap sebagai figur yang sangat berpengaruh, bahkan dianggap sebagai raja spiritual di Cirebon. Banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk hidup atau untuk mendalami ajaran Islam. Selain itu, beberapa cerita juga mengisahkan bahwa Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembuhkan penyakit atau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini memperkuat pengaruh beliau sebagai seorang wali yang dihormati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Setelah wafatnya, beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, yang kini menjadi salah satu situs penting bagi umat Islam yang ingin berziarah. Makam Sunan Gunung Jati juga menjadi pusat perhatian banyak peziarah dari berbagai daerah. Warisan dari Sunan Gunung Jati sangat besar. Tidak hanya dalam penyebaran agama Islam, tetapi juga dalam hal kebudayaan, sosial, dan politik di wilayah Jawa Barat. Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam di daerah pesisir utara Jawa hingga saat ini masih memegang nilai-nilai yang ditanamkan oleh beliau, terutama dalam hal kerukunan antar umat beragama dan penghormatan terhadap budaya lokal. Sunan Gunung Jati adalah sosok yang sangat berperan penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, terutama di Cirebon. Melalui pendekatan yang bijaksana, kelembutan hati, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, beliau berhasil meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang penyebar agama, tetapi juga seorang pembaharu yang mengajarkan bagaimana hidup harmonis antara agama, budaya, dan kehidupan sehari-hari.